Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Gofur. Siang ini saya ingin membahas beberapa pertanyaan yang masuk ke WA saya terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional atau sering kita sebut dengan BPJS. Nah, sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwasannya beberapa pertanyaan yang akan kita bahas kali ini itu sudah kita selesaikan semua kendala-kendalanya. Nah, kenapa saya bahas di video kali ini untuk sebagai contoh aja buat rekan-rekan semua yang menonton video ini bisa memahami, bisa tahu bahwa saja dengan memiliki kepesertaan BPJS itu kita bisa berobat sesungguhnya tanpa biaya 1 sen pun. Seberat apapun pengobatan yang kita jalani, misalkan operasi jantung, hemodialisa dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Sesungguhnya banyak kasus-kasus yang sudah kita selesaikan bersama rekan-rekan Jamkeswot dari KSPI. Nah, hari ini saya bawa sekitar 6 kasus nih yang masuk ke WA dan itu sudah kita selesaikan semua. Yang pertama ada pertanyaan dari Bung Rangga. Izin tanya Bang, ibu saya operasi jantung, pasang ring 3, kena biaya 30 juta untuk 2 ring. Dengan alasan rumah sakit katanya BPJS hanya jamin 1 ring. Apa benar begitu Bang? Nah, ini kita mau kasih pencerahan juga kepada teman-teman semua bahwasannya sesungguhnya nggak ada tuh biaya-biaya yang tidak di-cover oleh BPJS kalau kita mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh BPJS. Misalkan kita ditetapkan dengan obat ini, dengan alat ini, dan kita nggak minta-minta lebih. Kecuali ya kalau kita minta jatah kita kamar kelas 3 mau naik kelas 2, naik di kelas 2 mau naik kelas 1, atau kita minta obat yang mereknya lain dari yang dikasih diresepkan oleh dokter. Nah, itu baru mungkin kita ada selisih namanya iur bayar. Tapi kalau sepanjang kita datang ke rumah sakit periksa, apapun yang diresepkan oleh dokter, apapun yang diberikan rekomendasi oleh dokter, itu seharusnya udah nggak ada biaya lagi. Nah, ini kita udah selesaikan nih masalah 2 ring jantung yang katanya tidak di-cover oleh BPJS ya. Jadi hari itu setelah saya mendapat laporan dari Bung Rangga, kita coba proses, kita koordinasi dengan kepala cabang BPJS setempat ya. Sengaja saya nggak sebut rumah sakitnya untuk menjaga kode etik ya. Kita koordinasi dengan BPJS setempat, lalu ditemui oleh pihak BPJS, dimediasi antara pasien, rumah sakit dengan pihak BPJS, didampingi juga oleh Jamkeswot. Saya sendiri waktu itu alhamdulillah setelah dipertemukan, dijelaskan, akhirnya rumah sakit bersedia mengembalikan uang pasien yang setelah dibayar sebesar 30 juta bahkan lebih. Itu dibalikin sekitar 35 juta uang operasi pasang ring itu, plus dengan PCR yang katanya juga tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, itu semua bisa kita selesaikan dengan cara baik-baik, dengan cara mediasi, dengan cara dipertemukan oleh BPJS. Banyak masalah seperti itu yang Jamkeswot sering selesaikan tuh. Intinya Jamkeswot menyelesaikan masalah agar masyarakat mendapatkan haknya, yaitu hak sehat secara gratis dengan menggunakan BPJS atau Jaminan Kesehatan Nasional. Lalu kita menuju ke pertanyaan kedua ya. Coba saya bacakan dulu nih. Istri saya ingin dirujuk ke rumah sakit dengan tipe yang lebih tinggi ke Jakarta, tapi dari rumah sakit dikenakan biaya ambulans sebesar 5-6 juta. Mohon arahan Bang, apa benar harus begitu? Nah, ini pertanyaan dari Bung Anto ya. Ini kejadian di Depok. Waktu itu saya menyelesaikan itu, dapat laporan bahwasannya ada pasien yang ingin dirujuk oleh rumah sakit awal di Depok itu
untuk dibawa ke rumah sakit ke tipe yang lebih tinggi di Jakarta. Nah, itu disampaikan bahwasannya perlu ambulan yang fasilitasnya lengkap. Rumah sakit nggak punya, lalu rumah sakit punya rekanan sewa di swasta, katanya itu sekitar 5-6 juta, sedangkan pasien juga nggak punya uang sebanyak itu. Nah, waktu itu bicara ke Jamkeswat, bicara ke saya, kita bantu komunikasikan dengan pihak rumah sakit, kita bantu komunikasikan dengan BPJS setempat. Lagi-lagi alhamdulillah setelah dipertemukan kita rumah sakit, pasien dan BPJS, bahkan pimpinan rumah sakit tersebut menyatakan bahwasannya yang menyatakan ambulan rumah sakit itu tidak ada dan harus sewa ke swasta itu oknum di rumah sakit tersebut. Ya kita nggak tahu lah, itu kan internal mereka ya, mereka bilang oknum, ya sudah kita ya percaya saja, yang penting pasien ini bisa terlayani dengan baik menggunakan ambulan yang memang difasilitasi oleh rumah sakit dengan jaminan kesehatan nasional gitu. Alhamdulillah itu juga clear. Jadi banyak juga pertanyaan masyarakat, beberapa yang bertanya terkait dengan ambulan, tuh penggunaan ambulan, karena banyak juga info yang memang agak menyesatkan ya, dengan ambulan yang lengkap itu katanya rumah sakit tidak, atau BPJS tidak cover, rumah sakit tidak miliki itu, padahal di peraturan BPJS sudah jelas tuh bahwasannya segala fasilitas yang memang dibutuhkan oleh pasien itu harus diberikan oleh rumah sakit dan ditanggung oleh BPJS. Nah, beranjak ke pertanyaan ketiga nih dari Bung Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bang, anak saya sakit dirawat belum sembuh, tapi disuruh pulang oleh rumah sakit. Karena dengan jaminan BPJS ada batasnya, tidak boleh lebih dari 7 hari walaupun belum sembuh. Terima kasih Bang. Nah, ini juga pertanyaan yang sering kita dapat ya, bahwasannya pasien belum sembuh, katanya tetap disuruh pulang, nanti besok balik lagi karena BPJS tidak menanggung biaya yang lebih dari 7 hari. Sesungguhnya pemahamannya nggak seperti itu gitu. Kalau memang belum sembuh, tentu akan terus dirawat sampai pasien dinyatakan siap untuk pulang. Artinya mungkin nggak sehat-sehat banget, tapi tinggal tinggal masa pemulihan gitu, yang perawatan di rumah, home care itu bisa dipulangkan. Bukan berarti belum sembuh batasnya 7 hari dipulangkan, enggak. Itu juga sering kita advokasi masyarakat seperti itu. Alhamdulillah sebenarnya kenyataannya nggak seperti itu. Nah, ini persoalan sesungguhnya beberapa pelayanan-pelayanan di rumah sakit yang kurang baik ya, tanda kutip menurut saya kurang baik. Itu yang salah jadinya BPJS. Misalkan nyari kamar susah, antri di IGD tidak dilayani, terus untuk operasi ini, tindakan ini harus berbayar. Itu pasti orang akan bilang, ya ini maklumlah kita kan pakai BPJS, ya maklumlah kita dilayani dengan pelayanan yang kurang baik karena kita menggunakan BPJS. Padahal Bapak Ibu, rekan-rekan semua juga jangan merasa kita BPJS itu rendah banget loh, enggak. BPJS itu kita berbayar. Bagi pekerja itu saat sehat mereka mengiur bersama perusahaan, mengiur. Bagi peserta mandiri mereka juga mengiur gitu, selagi sehat mengiur. Masa pas sakit kita nggak bisa mengakses fasilitas kesehatan tersebut? Harusnya kan tidak seperti itu ya. Kita selama sehat mengiur dengan asas gotong royong, pas kita sakit harusnya kita mendapatkan pelayanan yang prima juga, pelayanan yang baik gitu. Begitupun peserta BPJS yang PBI. Banyak orang yang salah memahami bahwasanya peserta BPJS PBI ini memang gratis bagi pesertanya, tapi kan sesungguhnya itu tidak gratis. Pemda yang bayar atau pusat yang bayar. Jadi ada PBI APBN yang ditanggung oleh pusat, Kementerian Kesehatan, dan juga ada PBI APBD yang ditanggung oleh pemerintah daerah setempat gitu. Jadi bukannya gratis, dibayar, tapi yang membayar Pemda gitu loh, bukannya gratis. Memang kitanya gratis gitu, tapi Pemda membayar. Jadi jangan merasa rendah diri, rendah hati, oh kita peserta yang BPJS yang gratis pasti kita disepelekan. Harusnya nggak seperti itu. Masyarakat harus tahu, masyarakat harus peduli, harus aware. Rumah sakit juga tidak boleh tuh
memberikan pelayanan yang buruk bagi masyarakat pengguna-pengguna JKN atau BPJS. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan keempat ya, dari Bung Eko Bastian ini. Sehat terus Bang Gofur, alhamdulillah, amin. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Istri saya dirawat di rumah sakit tipe D, harus dirujuk ke rumah sakit tipe B karena rumah sakit rujukan belum dapat. Istri saya diminta pulang dulu. Bagaimana sikap saya Bang? Nah, ini juga nggak boleh. Sesungguhnya apabila memang pasien dinyatakan penyakitnya harus ditangani oleh rumah sakit yang lebih tinggi tipenya, mungkin harus dirujuk ke rumah sakit tipe B ya, rumah sakit tipe A sekalipun. Nah, itu rumah sakit awal yang menangani pasien itu harus tetap mencarikan rujukan dan memberikan pertolongan kepada pasien tersebut, bukan disuruh pulang yaitu. Kalaupun memang ada kesulitan mencari rujukan ya, biasanya juga teman-teman Jamkeswat suka bantu mencarikan beberapa rumah sakit yang memang bisa terima yang masih kosong gitu, yang masih ada space lah untuk pasien rujukan yang membutuhkan pelayanan yang lebih daripada rumah sakit awal begitu. Nah, bukannya disuruh pulang. Jadi masyarakat juga harus tahu pada saat ada kendala-kendala seperti itu harus kritis, harus menyampaikan bahwasannya loh, ini sudah menjadi tanggung jawab rumah sakit mencarikan rujukan untuk pasien ditangani lebih baik di rumah sakit yang lebih tinggi gitu. Bukan disuruh pulang dan pasien harus mencari sendiri rumah sakit rujukan gitu. Nggak boleh. Harusnya pasien tetap ada di rumah sakit itu, dilayani dengan semaksimal mungkin, semampunya rumah sakit awal, baru sambil dicarikan rumah sakit rujukan yang lebih tinggi. Nah, itu ya Bung Eko Bastian. Jadi harus disampaikan kepada rumah sakit, harus kritis tuh untuk hal-hal seperti itu. Yang kelima, salam sehat Bang Gofur, alhamdulillah salam sehat juga. Anak saya diminta EEG di rumah sakit, namun pihak rumah sakit memberi jadwal 2 minggu ke depan baru bisa EEG. Tetapi ditawarkan oleh petugasnya jika berbayar bisa langsung EEG hari ini juga. Mohon bantuannya Bang. Ini dari Ibu Raida. Nah, Bu Raida, salam sehat dari kami. Saya ingin menyampaikan bahwasannya tidak ada fasilitas kesehatan yang kita akses dengan menggunakan jaminan kesehatan nasional tuh harus berbayar dan harus dibeda-bedakan dengan pasien umum. Misalkan memang layanan EEG-nya ada, kenapa kita harus dijadwal untuk 2 minggu berikutnya gitu. Padahal anak ini atau pasien ini sangat membutuhkan, sangat darurat gitu. Lah kalau ditunggu 2 minggu, lah gimana ini nanti kalau terjadi apa-apa dengan pasien ini kan lebih bahaya. Apalagi ada bahasa kalau dengan BPJS nanti Bu dijadwal 2 minggu ke depan, tetapi kalau mau berbayar bisa hari ini lah. Nggak boleh begitu gitu loh. Ibu ini juga semasa sehat, mereka rajin mengiur gitu, patuh dengan perintah mengiur gitu. Tapi pas sakit masa dipersulit, nggak boleh. Nah, ini juga udah kita selesaikan sesungguhnya dengan pihak rumah sakit. Alhamdulillah kami Jamkeswat menyelesaikan kendala-kendala ini hanya dengan berkoordinasi dengan petugas-petugas atau dengan kepala-kepala cabang BPJS setempat, lalu mereka juga berkoordinasi dengan rumah sakit. Alhamdulillah kendala-kendala seperti ini bisa tertangani dengan baik. Nah, akhirnya setelah kita koordinasi dengan BPJS, dengan rumah sakit, ya alhamdulillah pasien ini bisa menjalankan EEG keesokan harinya, nggak perlu nunggu sampai 2 minggu ke depan gitu. Ya, itu contoh untuk rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang menonton video ini. Kalau ada masalah-masalah BPJS, nggak apa-apa, dipertanyakan aja ke rumah sakit, kenapa harus begini, kenapa begitu, harus kritis, kita harus tahu. Sekiranya harus disuruh bayar, ya jangan asal bayar, kita pertanyakan kenapa harus membayar gitu. Kalau nggak ada, laporkan ke Jamkeswat, nanti kita akan bantu dari Jamkeswat. Nah,
Ada pertanyaan ke-6 nih dari Ibu Walidah. Nah, ini baru nih, tapi rumah sakit yang sama sesungguhnya. Saya nggak sebut rumah sakitnya apa. Bang Gopur, kerabat kami mengidap congestive heart failure dan sudah cek semua, tinggal operasi. Tapi pihak rumah sakit meminta pasien untuk membayar biaya 56 juta. Mohon bantuannya Bang agar pasien tidak dikenakan biaya mengingat pasien orang tidak mampu. Nah, Ibu Walidah, sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwasannya harusnya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Pasien dengan menggunakan jaminan kesehatan nasional diminta berbayar kembali untuk mengakses layanan-layanan kesehatan di rumah sakit. Nah, kita udah selesaikan juga masalah ini dengan rumah sakit ya, BPJS, kita koordinasi rumah sakit. Alhamdulillah akhirnya dijadwal untuk melakukan tindakan yang dibutuhkan tanpa biaya 1 sen pun. Nah, ini semua contoh-contoh berani saya tampilkan di video ini karena kami sudah menyelesaikannya semua dengan koordinasi bersama rumah sakit dan terutama dengan bantuan teman-teman cabang BPJS dimanapun berada. Nah, alhamdulillah semua kendala-kendala di atas bisa kita tangani, bisa kita selesaikan dengan baik. Pasien mendapatkan haknya yang seharusnya mereka terima ya, bukan tanpa harus mengeluarkan uang 1 sen pun dengan menggunakan jaminan kesehatan. Nah, pada prinsipnya JKN itu atau jaminan kesehatan nasional itu masyarakat berobat tidak lagi dikenakan iur bayar kepada rumah sakit ya. Itulah manfaatnya. Banyak juga masalah-masalah yang lain selain yang 6 contoh di atas tadi kita sampaikan, seperti banyak juga masalah yang bertanya terkait dengan hemodialisa atau cuci darah. Masih banyak masyarakat yang dimintakan uang untuk berbayar, padahal hemodialisa sekalipun itu dengan menggunakan jaminan kesehatan nasional tidak lagi berbayar di rumah sakit ya. Saya pikir itu untuk video kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, agar kita semua dapat memahami hak dan kewajiban kita semua sebagai peserta jaminan kesehatan nasional untuk mengakses fasilitas kesehatan di rumah sakit. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.